Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengapa Mereka Mencari Yesus? Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 25 dan 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seorang penyanyi lagu rohani, Lydia Nur Said, adalah seorang mu'alaf yang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam kesaksiannya, ia mengatakan sudah berusaha keras untuk tidak menerima Yesus sebagai Tuhan karena dididik oleh kedua orang tuanya begitu. Bahkan ia berusaha untuk mempengaruhi calon suaminya untuk berpindah agama. Tetapi ternyata dia yang menyerah dan menerima Yesus menjadi juru selamatnya karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Mengapa engkau menjadi orang Kristen? Mungkin pertanyaan ini tidak sempat kita pikirkan, apalagi kita renungkan, bukan? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan gereja perdana kepada orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mengapa engkau percaya kepada Yesus dan mencarinya? Sebuah kritik yang tajam dan lugas dilontarkan oleh Tuhan Yesus hari ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara-saudari terkasih, kalau hari ini ditanyakan kepadamu, mengapa engkau memilih menjadi orang Kristen? Mungkin ada yang berkata, saya sudah dibaptis sejak lahir oleh kedua orang tuaku, jadi aku jalani saja apa yang sudah diwariskan oleh mereka. Baik. Ada juga yang berkata, saya menjadi Katolik karena suamiku yang sekarang sudah Katolik dan aku menyesuaikan. Baik. Ada lagi yang berkata, saya menjadi Katolik karena saya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan melalui temanku yang adalah orang Kristen. Saya juga ingin seperti mereka menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Baik. Yang jelas, saat ini kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat kita. Betul? Inilah saat yang tepat untuk mulai mempertanyakan dan memurnikan motivasi hidup kita sebagai orang Kristen. Sekalipun aku juga telah dibaptis sejak lahir dari keluarga Katolik, tetapi aku terus berusaha mencari informasi tentang imanku itu. Aku membaca buku dan terutama membaca kitab suci juga. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mencari Dia dengan susah payah itu.
Mereka mencari Yesus karena mereka sudah diberi makan roti dan menjadi kenyang. Mereka sangat menginginkan kebahagiaan seperti itu lagi dan lagi. Mereka tidak perlu bekerja lagi karena Tuhan Yesus yang mereka cari dan ikuti pasti akan menyediakan lagi makanan untuk mereka. Orang seperti ini yang kita nantikan, kata mereka. Orang ini harus menjadi raja untuk kita, sebab dia adalah pribadi yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya dengan menyediakan makanan yang berlimpah. Tuhan Yesus kecewa dengan cara berpikir mereka yang hanya memikirkan masalah perut semata. Mereka tidak melihat dia sebagai pribadi yang diutus Allah dan telah mengadakan tanda dan mujizat di antara mereka. Tanda dan mujizat itu adalah tanda kehadiran kuasa Allah. Yesuslah yang mengadakan tanda dan mujizat itu. Mereka mengenali Yesus bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai Raja yang akan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Kepada orang-orang ini, Tuhan Yesus menghendaki mereka mengubah pola pikir mereka. Katanya, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahankan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Apa itu? Firman-Nya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara-saudari terkasih, tanda dan mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus dimaksudkan agar mereka menerima Dia dan percaya kepadanya sebagai anak Allah. Apapun yang terjadi pada setiap orang Kristen yang mengikuti Yesus dan telah dibaptis, ia harus memiliki iman dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dia bukanlah orang Kristen karena tradisi yang diwariskan, bukan juga karena orang lain sudah lebih dahulu menjadi Kristen, semisal suami atau istrinya, melainkan supaya dia mengalami Yesus secara pribadi dan memiliki iman pribadi yang didasarkan pada pengalaman akan cinta Allah kepadanya. Maka pertanyaan Yesus pada para muridnya, siapakah aku menurut kamu? Kita harus sampai pada keputusan pribadi untuk mencari dan menemukan Yesus sebagai pribadi yang penting dan baik atas hidup kita masing-masing. Ada yang berkata, Yesus adalah gembalaku, atau Yesus adalah pokok anggur, atau Yesus adalah terang dunia, atau juga seperti Petrus bersaksi, Engkau adalah anak Allah yang hidup. Marilah kita menjadi orang Kristen, bukan karena kepentingan sesaat di dunia ini, melainkan percaya karena Yesus adalah jaminan hidup kekal untuk kita. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi kita. Apakah aku sudah menetapkan imanku untuk menerima Yesus sebagai anak Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas teguran Tuhan Yesus
supaya kami mengikuti Dia tidak asal-asalan dan untuk kepentingan keduniawian semata. Tambahkan iman kami untuk menerima Dia sebagai putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.